Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang siswa fisika kelas 6 MI Tawakal. Sekarang kita akan memasuki bab 3 yakni tentang listrik ya. Yang pertama gaya listrik, yaitu gaya yang ditimbulkan oleh muatan listrik suatu benda. Waktu kelas 4 kalian sudah belajar macam-macam gaya, ada gaya gravitasi, gaya magnet, dan di sini ada gaya listrik ya. Gaya yang ditimbulkan oleh muatan listrik suatu benda. Gaya listrik dibagi menjadi dua, yakni yang pertama listrik statis, yakni listrik yang diam. Contohnya adalah penggaris digosokkan ke rambut. Ketika kita menggosokkan penggaris mica ke rambut dan didekatkan ke potongan-potongan kertas, maka potongan kertas akan menempel ke penggaris. Hal ini karena adanya gaya listrik statis. Yang kedua, gaya listrik dinamis, yakni listrik yang mengalir, contohnya pada rangkaian listrik pada lampu. Arus listrik. Apa itu arus listrik? Arus listrik itu muatan listrik yang mengalir melalui media konduktor. Media konduktor itu media yang dapat menghantarkan arus listrik. Jadi ada konduktor, ada isolator dalam tiap satuan waktu. Jadi nanti arus listrik itu mengalir melalui konduktor dalam setiap satuan waktu. Muatan listrik pada dasarnya dibawa oleh elektron dan proton di dalam suatu atom. Proton ini bermuatan positif, sedangkan elektron bermuatan negatif. Alat-alat listrik yang pertama ada baterai. Di sini kalian sudah sering melihat baterai gunanya sebagai sumber energi listrik. Yang kedua ada kabel. Kabel sebagai penghantar arus listrik. Yang ketiga ada lampu sebagai mengubah energi listrik menjadi cahaya. Yang keempat ada saklar untuk memutus dan menghubungkan arus. Saklar itu akan ketika saklar itu on atau hidup, maka arus listrik mengalir. Lampu akan menyala. Ketika saklar off atau mati, maka arus listrik itu akan terputus. Lampu akan padam. Selanjutnya di sini ada batoknya colokannya. Namanya itu steker. Menghubungkan arus listrik ada pasangannya. Namanya stop kontak, yakni untuk memutus arus listrik. Jadi ketika colokan atau steker ini dicolokkan, maka listrik akan mengalir. Ketika dicabut, maka listrik akan terputus. Selanjutnya ada sekring. Sekring ini sebagai pengaman dalam suatu rangkaian. Jadi ketika ada tegangannya terlalu tinggi atau arusnya terlalu tinggi, maka sekring akan memutus. Dan yang terakhir ada namanya adaptor, atau kalau lebih umumnya disebut dengan kepalanya charger ya. Ini gunanya untuk mengubah tegangan AC menjadi DC rendah. Jadi dalam listrik itu ada namanya listrik AC dan listrik DC. Listrik AC itu listrik yang arusnya bolak-balik. Contohnya listrik PLN ya, alternating current, bukan AC pendingin ya. Nah, listrik DC ini adalah listrik yang arusnya searah ya. Contohnya adalah baterai directing current. Selanjutnya rangkaian listrik adalah gabungan komponen-komponen listrik. Jadi ada beberapa komponen listrik yang dirangkai dan dihubungkan pada sumber tegangan. Jadi syaratnya harus ada sumber tegangan, baik itu baterai maupun listrik PLN ya. Rangkaian listrik dibagi menjadi dua ya, yakni yang pertama rangkaian seri dan yang kedua rangkaian paralel. Kita akan membahas satu persatu. Rangkaian seri itu rangkaian yang disusun secara berderet atau tanpa percabangan. Jadi disusunnya tanpa percabangan. Seperti pada gambar ini ada dua buah lampu dengan kabel dan satu buah baterai. Ketika disusun, di sini dilihat di lampu 1 dan lampu 2 tidak ada percabangan kabel antara lampu 1 dan 2. Maka ini disebut rangkaian seri. Ketika listrik mengalir dari kutub positif baterai melalui lampu 1, dia akan mengalir dengan arus yang sama ke lampu 2. Jadi kalau rangkaian seri itu arusnya sama pada kedua lampu, yang berbeda itu tegangan pada masing-masing lampu. Kemudian rangkaian listrik paralel, ini rangkaian yang disusun sejajar atau bercabang. Di sini dapat dilihat di gambar, ada satu buah baterai, kabel, dan 3 buah lampu. Ketika disusun lampu 1, 2, dan 3 terjadi percabangan pada kabel. Dilihat di atas ini di kursor ada percabangan pada masing-masing lampu. Sehingga ini disebut rangkaian paralel.
Ketika listrik mengalir dari kutub positif baterai menuju lampu 1 dan 2, maka jumlah arus yang melewati lampu 1 dan 2 itu akan berbeda karena adanya percabangan tersebut. Namun, tegangan pada masing-masing lampu akan sama. Nah, di sini ada gambar untuk rangkaian seri ada 3 buah lampu. Sama konsepnya, disusun secara seri itu tidak ada cabang. Kemudian kalau paralel dia memiliki cabang. Ya. Kelebihan dan kekurangan rangkaian seri. Untuk kelebihannya membutuhkan listrik atau kabel, membutuhkan komponen listrik atau kabel yang lebih sedikit. Jadi kalau rangkaian seri itu kabelnya lebih sedikit karena tidak menggunakan percabangan kabel. Sedangkan kekurangannya yang pertama, jika salah satu rangkaian lampu dilepas, maka lampu lainnya padam. Jadi kalau ada satu lampu dilepas, nah ini misalnya satu lampu dilepas, maka lampu 2 dan lampu 3 akan padam. Contohnya pada penggunaan senter. Senter ini adalah rangkaian seri untuk baterainya ya. Baterai pada senter itu disusunnya secara seri. Kemudian rangkaian paralel. Kelebihannya jika salah satu lampu diputus, maka lampu lain tetap menyala. Seperti pada gambar tadi, ketika lampu 1 diputus, kalau untuk paralel, maka lampu lain tetap akan menyala. Seperti gambar ini, ketika lampu ini diputus, lampu 2 dan lampu 3 akan tetap menyala karena masih ada arus listrik yang mengalir dari kabel yang lain. Kemudian untuk kelebihan selanjutnya, rangkaian paralel yang kedua, lampu menyala lebih terang dibanding seri. Jadi kalau untuk lampu paralel, lampunya lebih terang dibanding seri. Namun kekurangannya yakni membutuhkan banyak komponen listrik atau kabel. Jadi kabelnya lebih banyak dibutuhkan daripada rangkaian seri karena dia harus menggunakan percabangan. Contohnya lampu di rumah. Kalau lampu di rumah itu menggunakan paralel. Kenapa? Ketika kita menghidupkan lampu kamar, lampu dapur belum tentu hidup karena digunakan paralel. Kalau kita menggunakan seri, ketika satu lampu hidup, semua hidup. Satu lampu dimatikan, semua lampu dimatikan. Terima kasih sudah memperhatikan. Untuk pembahasan selanjutnya kita jumpa minggu depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.